Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan buku pendamping tematik kelas 6, tema 3, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, tahun pendidikan 2021. Perkenalkan, nama saya Hasan Ibnu Sani, kelas 4C PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo, NIM 1921878. Lanjut. Ya, di sini ada kata pengantar dari buku chapternya. Selanjutnya di sini ada daftar isi, ada pengertian soal dan jawaban atau yang lainnya. Di sini juga ada pendahuluan pengertian dari model pembelajaran inquiry based learning. Selanjutnya, langsung ke punya saya, Mbak. Ya, di sini saya akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran inquiry learning kelas 6 tema 3. Ayo, Mbak. Di sini ada cover buku pendamping pembelajaran inquiry learning kelas 6 tema 3 subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Lanjut, Mbak. Di sini yang pertama ada KD. KD tema 3 subtema 1. Di sini ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada muatan IPA. Selanjutnya ada muatan IPS, ada muatan PKN. Selanjutnya ada muatan seni budaya atau SBDP. Selanjutnya ada muatan PPKN. Tadi sudah. Terus ada muatan IPS tadi sudah. Terus di sini ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada SD kelas 6 semester 1. Tema tokoh dan penemuan. Di sini ada muatan terpadu pada pembelajaran pertama, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS. Dan di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mengamati siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen dan fungsi dalam rangkaian listrik. Selanjutnya, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan
tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran ada deskripsi, kegiatan pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita membuka pembelajaran mulai dari doa dan mengutamakan sikap disiplin sampai bukan itu selesai. Kisaran waktu selama 15 menit. Selanjutnya di sini ada kegiatan inti, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada ayo membaca, terus ada ayo berdiskusi, ayo mengamati. Di sini siswa diminta mengamati lampu, kayak tadi pembelajaran IPA, mengamati lampu apakah itu menggunakan rangkaian seri atau menggunakan rangkaian paralel. Terus ada berdiskusi. Di situ ada berdiskusi. Siswa disuruh mengumpul atau berkelompok lalu mengamati apa yang disuruh oleh guru dan mengamatinya. Selanjutnya ayo mengamati. Siswa mengamati dan mengumpulkan hasil yang diamati oleh kelompok itu, lalu salah satu kelompok di kelas itu mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Setelah pembelajaran semua selesai sampai akhir, kita melakukan penutup, salam dan doa. Kisaran waktu 15 menit. Tadi kegiatan pembelajaran kisaran waktu sekitar 140 menit. Lalu ada penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetisi peserta didik. Hasil penelitian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Di sini ada yang bertanda tangan mengetahui ada kepala sekolah, terteranya siapa kepala sekolahnya, terus ada nomor NIP-nya. Terus di sini ada Kebumen. Dilakukannya pembuatan RPP itu oleh guru kelas. Yang di sini kelas 6 yaitu guru kelas 6. Siapa dan nomor NIP-nya. Ya, selanjutnya ada RPP pembelajaran kedua. Ya, di setiap kiranya sama seperti RPP pembelajaran yang satu. Kira-kira gambarannya sama antara pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang membedakan yaitu hanya isinya saja, isi pembelajarannya. Lanjut, Bella. Lanjut sampai setelah RPP. Ya, selanjutnya setelah RPP tadi, kita menerapkan model pembelajaran yaitu inquiry learning. Penerapan pembelajaran dengan model inquiry learning pada kegiatan pembelajaran 1. Percobaan mengamati lampu senter apakah menggunakan rangkaian seri atau paralel. Pada kegiatan ini ditinjau untuk supaya siswa lebih teliti akan kemampuan mengamati. Jadi siswa bisa lebih teliti dalam mengamati apakah itu menggunakan rangkaian seri atau menggunakan paralel. Pada saat guru memberikan tugas berkelompok untuk menjawab pertanyaan, siswa berlatih berdiskusi satu sama lain. Jadi pada saat diskusi itu siswa melakukan kontak bersama. Jadi bisa berdiskusi satu sama lain. Terus supaya siswa lebih cepat cermat dalam melakukan suatu hal. Jadi pada saat
siswa mengamati bisa lebih teliti apakah itu menggunakan seri atau paralel. Untuk mengajak siswa pada pemahaman materi tentang rangkaian, seri, atau paralel, kita menyediakan alat dan bahan. Seperti yang pertama tadi ada senter, baterai, kabel kecil. Langkah kerjanya yaitu guru terlebih dahulu menjelaskan apa itu rangkaian seri dan paralel. Guru menjelaskan posisi kutub positif dan kutub negatif baterai. Guru menjelaskan fungsi setiap bagian benda pada rangkaian, yaitu fungsi baterai, lampu, dudukan lampu, dan saklar. Selanjutnya, Mbak Ella. Selanjutnya, ya kesimpulannya yaitu melalui kegiatan ini, siswa dapat mengetahui serta memahami jenis paralel apa yang digunakan saat lampu menyala. Siswa juga bisa lebih aktif dalam belajar melalui tugas diskusi yang diberikan oleh guru untuk mengamati lampu yang ada di dalam ruangan sehingga mengetahui rangkaian apa yang digunakan. Jadi siswa bisa mengetahui apakah itu rangkaian listrik, seri, dan paralel. Siswa juga bisa lebih teliti dalam belajar dalam kegiatan yang di luar sekolah, mulai berawal dari kegiatan belajar di sekolah. Terus di sini ada gambar siswa anak lagi mengamati lampu listrik. Ya, selanjutnya. Ya, model pembelajaran 2. Ya, kira-kiranya gambarannya seperti yang pembelajaran 1, tetapi hanya berbeda materi atau apa yang dipelajari. Mulai dari yang pertama dari penjelasan, terus kita melakukan kerjasama atau kelompok, mengumpulkan bahan, alat bahan, terus kita mengamati siswa supaya bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Kiranya seperti itu. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ke-6. Lanjut sampai soal. Ya, di sini ada kolom-kolom atau teka-teki. Di sini sudah jelas ada yang naik, ada yang turun. Contoh misal yang pertama berarti nyamping. Energi listrik diubah menjadi energi dingin pada alat elektronika adalah, jawabannya ada di bawahnya. Lanjut, Bella. Langsung diisi oleh kolom-kolomnya. Sampai 1 sampai 10. Ya, di sini ada kunci jawaban dari soal-soal yang tadi di atas. Selanjutnya, di sini ada daftar pustaka di mana hasil tadi yang di atas itu mulai dari RPP, penjelasan atau gambar-gambar, di sini sudah ada sumber-sumbernya, daftar pustaka 1 sampai 15 jumlahnya. Ya, di sini ada profil saya atas nama Hasan Ibnu Sani, tempat tanggal lahir Kebumen 17 November 1999, alamat Adikarso RT 4 RW 3 Dentan Kebumen, nomor HP sudah tertera dan emailnya juga sudah tertera. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risma. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 1921808080 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan buku pendamping tematik pembelajaran Inquiry Learning kelas 6 tema 3 subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Next. Kompetisi dasar di kelas 6 tema 3 subtema 2 yang pertama bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tertulis, dan virtual dengan menggunakan kosakata, lagu, dan kalimat efektif. Yang kedua matematika. Pada kompetensi dasar matematika, itu menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Yang kedua, menaksir keliling dan luas lingkaran, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Next. Pada kompetensi dasar IPS, nanti siswa diminta untuk menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Di IPA, siswa akan belajar mengidentifikasi komponen listrik dan juga fungsinya, juga melakukan percobaan rangkaian listrik. Next. Pada materi PJUK, kompetensi dasarnya, kita akan mempelajari memahami bagaimana latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Kemudian mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Next. Untuk pembelajaran PKN, kompetensi dasarnya meliputi menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, beserta dampaknya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Next. Untuk materi seni budaya sendiri, yaitu memahami interval nada. Yang kedua, memainkan interval nada pada lagu dan alat musik. Rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 6 tema 3 subtema 2 meliputi bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kegiatan pembelajarannya yang pertama membaca teks eksplanasi ilmiah, kemudian menemukan informasi penting dan bercetak miring, mengamati gambar atau foto televisi, peta pikiran hasil diskusi siswa, dan yang terakhir menggambar rancangan dan membuat model rangkaian listrik. Untuk kegiatan penutup, itu berisi menarik kesimpulan dan juga berdoa. Next. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran kedua meliputi materi matematika, PPKN, dan SBDP. Kegiatan pendahuluan berisi salam dan doa. Kegiatan intinya, guru membawa berbagai jam. Siswa membaca teks secara berantai dan membaca cerita Siti, berkelompok dan berdiskusi, menuliskan contoh dan arti kewajiban, eksplorasi lingkaran dengan mengikuti percobaan, kemudian penjelasan rumus lingkaran, kemudian penilaian nada. Untuk penutup, guru akan melakukan pengayaan, remedial, dan juga berdoa bersama.
Next. Pada RPP pembelajaran ketiga, materinya berupa PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Seperti biasa, kegiatan pendahuluan berisi salam dan doa. Kegiatan inti mengingat TKJI, manfaat dan cara penilaiannya. Kemudian siswa membaca teks eksplanasi beserta manfaatnya. Siswa membaca petunjuk dan membuat percobaan. Kemudian yang keempat, siswa menguji model dan menuliskan laporan serta diskusi. Kegiatan penutup yaitu dengan menjawab soal dan berdoa. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran keempat, materinya memuat matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia. Kegiatan pendahuluan, salam dan doa. Kegiatan intinya, guru menyampaikan pentingnya penemuan jam. Siswa menceritakan dan menuliskan pengalaman masing-masing. Menuliskan contoh kewajiban belajar. Kemudian guru menyampaikan ciri-ciri kalimat efektif. Siswa mengubah kalimat efektif ke kalimat siswa mengubah kalimat tidak efektif ke kalimat efektif. Kemudian siswa belajar tentang luas lingkaran dan melakukan eksplorasi. Kegiatan penutup berdoa. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran kelima, siswa akan belajar tentang yang pertama, pendahuluan berisi salam dan doa. Yang kedua, membaca teks dalam hati dan berdiskusi. Yang ketiga, menunjukkan gambar. Siswa diminta menemukan luas lingkaran. Guru mendengarkan lagu serta mencontohkan cara memainkan nada yang benar. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang ke-6 meliputi PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Berisi salam dan doa, kemudian kegiatan intinya siswa membaca teks eksplanasi, menuliskan jawaban pada diagram, menemukan kata bercetak miring, serta mengingat kembali arti dari hak dan kewajiban. Kegiatan terakhir yaitu menarik kesimpulan dan juga berdoa. Penerapan model pembelajaran inquiry learning pada pembelajaran 1, tujuannya yaitu siswa mampu menguji model rangkaian serta menyajikan hasil laporan. Alat dan bahan bisa dilihat. Untuk langkah kerjanya, menyiapkan materi terlebih dahulu. Kemudian, guru menyiapkan RPP, merumuskan masalah. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik. Kelima, membentuk kelompok dan memerintahkan siswa menggambar rancangan listrik paralel. Siswa dapat melakukan percobaan sesuai model rangkaian paralel. Nantinya siswa dibantu guru dapat menarik kesimpulan dari hasil percobaan yang dibuat. Pembelajaran kedua tujuannya, siswa mampu menemukan perkiraan nilai pi dan mempresentasikan hubungan antara pi, kelilin, dan diameter lingkaran. Alat dan bahan sudah tertera. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, guru harus menyiapkan materi tentang lingkaran. Kedua, menyiapkan RPP. Yang ketiga, merumuskan masalah yang dinyatakan dengan pernyataan atau pertanyaan. Guru membawa berbagai contoh jam. Nantinya siswa diminta menjawab secara bergantian. Siswa diminta untuk mengambil jam dinding dan 4 benda lain yang berbentuk lingkaran. Setelah melakukan eksplorasi, siswa mengikuti percobaan dengan langkah-langkah yang ada di buku. Kemudian siswa diminta untuk menemukan perbandingan antara kelilin dan diameter. Guru menjelaskan tentang nilai pi dan memberikan kesempatan
Pembelajaran ketiga, siswa mampu menguji model rangkaian listrik paralel dan menyajikan laporan hasil percobaan. Alat dan bahan bisa dilihat seperti gunting, solasi, kardus, dan lainnya. Next. Untuk langkah kerjanya, yang pertama guru menyiapkan materi, yang kedua menyiapkan RPP, yang ketiga merumuskan masalah yang dinyatakan dengan pernyataan atau pertanyaan, yang keempat mengarahkan sebelum melakukan kegiatan, alat dan bahan perlu disiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam melaksanakan kegiatan. Yang kelima, guru membentuk kelompok. Kemudian siswa menyiapkan alat dan bahan. Yang ketujuh, buat sekat antar pembatas dan tutup kertas dengan menggunakan kertas berwarna. Nah, setiap lampu nantinya berada pada sekat di setiap satu lubang. Pastikan rangkaian baterai dan saklar berada di dalam kardus. Siswa kemudian membuat laporan. Siswa dibantu guru memberikan kesimpulan dari hasil percobaan. Guru memberikan penguatan. Pembelajaran keempat bertujuan siswa mampu menemukan perkiraan luas permukaan lingkaran dan mampu menuliskan perkiraan luas lingkaran hasil eksplorasi. Alat dan bahannya cukup penggaris, kertas, jangka, dan gunting. Untuk langkah kerjanya hampir sama pada pembelajaran sebelumnya, namun guru meminta kelompok untuk menggambarkan 4 buah lingkaran dengan ukuran yang sama pada kertas, kemudian mengguntingnya. Guru berkeliling melihat siswa melakukan setiap kegiatan. Guru dan siswa berdiskusi untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, guru memberikan penguatan secara klasikal. Untuk pembelajaran 5, tujuannya, setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan cara berbeda perkiraan luas lingkaran dan mampu menuliskan perkiraan luas lingkaran hasil eksplorasi dengan benar. Alat dan bahan masih sama, yaitu penggaris, jangka, kertas, dan gunting. Untuk langkah kerjanya hampir mirip karena memang model pembelajaran yang diterapkan yaitu inquiry learning. Namun di sini guru menunjukkan gambar dan ditempelkan di papan tulis dan memberi kesempatan untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Guru menyampaikan bahwa bentuk tersebut adalah bentuk yang dapat digunakan untuk menemukan luas lingkaran. Siswa diminta menemukan luas lingkaran dengan cara yang berbeda. Kemudian nantinya siswa saling mempresentasikan hasil pekerjaan kepada teman. Pembelajaran yang keenam, tujuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dan pentingnya tanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan serta contohnya. Alat dan bahannya hanya buku Undang-Undang Dasar 1945. Langkah kerjanya masih sama, akan tetapi pada poin keempat, guru meminta siswa untuk mengingat kembali arti dari hak dan kewajiban. Kemudian siswa menganalisis dan mengidentifikasi kewajiban anak dalam cerita. Siswa menuliskan jawaban dan berdiskusi. Guru meminta siswa untuk menganalisis isi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal tentang hak dan kewajiban warga negara. Guru melakukan penguatan. Kegiatan evaluasi diisi dengan mengisi teka-teki silang. Sudah tertera soal beserta jawabannya, siswa hanya perlu mengisinya saja pada teka-tekinya. Next. Untuk daftar pustaka sendiri itu berisi hasil dari daftar pustaka itu berisi hasil kita mencari seperti jurnal. Nah, jurnal itu nantinya bisa kita jadikan untuk bahan pembuatan buku.
Biodata sudah tertulis di situ. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofiatul Mutamimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mutamimah, NIM 192180081 dari kelas 4 CPGSD akan mempresentasikan buku pendamping tematik pembelajaran Inquiry Learning kelas 6 tema 3 subtema 3 Ayo Menjadi Penemu. Next. Yang pertama yaitu kompetensi dasar kelas 6 tema 3 subtema 3. Ada bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, PJOK, PPKN, dan SPDP. Selanjutnya, ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kelas 6 tema 3 subtema 3. Yang pertama yaitu kegiatan inti, siswa membaca teks biografi tentang tokoh penemu. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di buku siswa. Guru membimbing siswa untuk mengamati rangkaian seri dan paralel berdasarkan panduan buku siswa secara berkelompok. Setiap kelompok mempresentasikan dan menuliskan hasilnya. Kegiatan penutupnya ditutup dengan kegiatan tanya-jawab tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel, serta berdoa. Next. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pada yang kedua, yaitu muatan terpadu tentang bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Kegiatan intinya, siswa membaca teks tentang tokoh penemu radio. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di buku siswa. Guru membimbing siswa untuk berlatih mengkreasikan sebuah lagu berdasarkan panduan buku siswa secara berkelompok. Next. Untuk RPP yang ketiga, muatan terpadunya yaitu PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kegiatan intinya, siswa mencoba melakukan latihan jarak sedang. Latihan lari jarak sedang. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di buku siswa. Guru membimbing siswa untuk membaca teks tentang rangkaian lampu. Siswa berlatih menemukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks. Guru membimbing siswa untuk mengamati rangkaian lampu dalam ruang kelas. Yang terakhir yaitu siswa mencatat hasil dan menggambarkan rangkaian lampu berdasarkan hasil pengamatan. Next. Untuk RPP yang keempat, muatan terpadunya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kegiatan intinya, siswa dibimbing untuk mengamati rambu lalu lintas. Siswa membaca teks dan berlatih menemukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif pada teks dalam buku siswa. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Siswa dibimbing oleh guru untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di buku siswa. Untuk yang selanjutnya, RPP selanjutnya yang kelima yaitu muatan terpadunya yaitu IPA dan SPDP. Kegiatan intinya siswa berlatih mendiskusikan manfaat adanya penemuan. Siswa berlatih menjawab masalah-masalah yang ada pada soal di buku siswa. Guru membimbing siswa untuk berkreasi menampilkan lagu dengan alat musik sesuai panduan yang ada di buku. Next. Untuk RPP yang keenam, muatan terpadunya yaitu PJOK, IPA, dan PPKN. Kegiatan intinya siswa berlatih melakukan latihan lari jarak sedang. Siswa berlatih menjawab dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada pada soal di buku siswa. Siswa mencoba membuat poster berisi ajakan
dan gambar berseri tentang rangkaian listrik. Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan poster dan gambar di kelas lain di sekolah. Guru mengevaluasi siswa untuk menggambarkan satu rangkaian listrik gabungan. Dan guru meminta siswa untuk menceritakan pengalamannya saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan paralel. Selanjutnya ada alat dan bahan, langkah percobaan, untuk kegiatan pembelajaran 2 sampai 6 sekiranya begitu, namun materi dan tujuan alat dan bahan maupun langkah percobaannya berbeda. Next sampai yang terakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Di sini ada soal dan di bawahnya terdapat pilihan jawaban. Siswa akan memilih pilihan jawaban A sampai C dan memasangkannya pada nomor 1 sampai 10. Yang selanjutnya ada kunci jawaban. Next. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari 15 jurnal dan panduan buku siswa tematik kelas 6 tema 3. Next. Yang terakhir yaitu profil. Ada nama, Sofietul Mutamimah, tempat tanggal lahir Purworejo 22 Juli 2001, alamat Tunjung Tejo RT 2 RW 1 Pituru Purworejo. Nomor HP dan email sudah tertera. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma, NIM 19218083, kelas 4 PJSD. Di sini saya akan membacakan buku tematik kelas 6 tema 4. Di sini ada kata pengantar. Dan terdapat pendahuluan. Ya, saya akan menjelaskan buku pendamping tematik pembelajaran berbasis lingkungan kelas 6 tema 4 subtema 1 globalisasi di sekitarku, dengan saya sendiri Kresna Kusumawardana, NIM 1921800082, kelas 4C. Selanjutnya ada KD tema 3 subtema 1 muatan bahasa Indonesia nomor 1 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi. Muatan IPA nomor 3.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6, menyajikan karya tentang berbagai cara. Muatan IPS 3.3,
menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Muatan PKN nomor 1.3 menyajikan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan, dan seterusnya. Muatan SBDP nomor 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Muatan matematika nomor 3.6 membandingkan prisma, tabung, kerucut, dan bola, dan seterusnya. Ada 3.7 dan 4.6. Muatan PJOK nomor 3.4 memahami variasi dan membuat gerak dasar. 4.6 memperlihatkan variasi dan kombinasi gerak dasar. Selanjutnya ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran satuan SD kelas 6 semester 1, tema globalisasi, tema 4 subtema globalisasi di sekitarku, subtema 1 muatan terpadu bahasa Indonesia IPA IPS. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 hari. A. Tujuan 1. Dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Dan seterusnya, ada berbagai tujuan. B. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran antara lain ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan antara lain 1. Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, dan seterusnya. Kegiatan inti, ayo mengamati. Ada tugas mandiri. Ada juga mengisi jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada kegiatan inti, ada ayo membaca dan ayo menulis. Kegiatan penutup, guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek produk portofolio untuk kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Ada juga selanjutnya C. Penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi dapat dilakukan dengan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengalaman, sikap, tes, pengetahuan, presentasi untuk kerja atau hasil karya, mengetahui kepala sekolah, dan NIP. Dan RPP pembelajaran selanjutnya 2-6, kegiatan pendahuluan, kegiatan penutup sama saja, yang membedakan hanya isi kegiatannya. Selanjutnya C. Penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan. Ada kegiatan ini bertujuan untuk 1. Siswa mengamati beragam benda yang ada di kelas. 2. Siswa mengidentifikasi negara yang memproduksi benda-benda. Terus ada juga langkah kerjanya. 1. Siswa mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. 2. Siswa diminta menganalisis proses dihasilkannya listrik oleh pembangkit tersebut.
dan juga ada kesimpulan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat melakukan studi pustaka, menambahkan informasi mereka tentang proses penghasilan energi listrik, dan seterusnya. Ada juga kesimpulan-kesimpulan lain dari berbagai pembelajaran berbasis lingkungan. Selanjutnya ada soal-soal 1-10 antara lain, apa tujuan dari reklame? Siswa akan menjawab dari soal yang diberikan oleh guru. 2. Apa manfaat dari iklan? 3. Kenapa harus ada iklan? Dan seterusnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Terus yang terakhir ada profil saya sendiri. Nama Kresna Kusuma Wardana. Tempat lahir Kebumen 26 Juni tahun 2000. Alamat Kebumen. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku tematik kelas 6 tema 4 subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya. Kompetensi dasarnya yaitu berupa PPKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PJOK, dan SPDP. RPP-nya yaitu pada pembelajaran pertama, muatan terpadunya adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajarannya, dengan menyimak siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dan dengan mandiri. Yang keempat, setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Yang kelima, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat listrik dengan sistematis. Kemudian kegiatan pembelajaran, yang pertama pendahuluan. Guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan membaca doa. Guru mengingatkan siswa terkait materi sebelumnya. Guru menjelaskan pembelajaran dalam waktu 15 menit. Untuk kegiatan inti, siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di buku. Yang kedua, siswa berdiskusi bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan di Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama. Yang ketiga, siswa membaca artikel singkat tentang hemat energi, dan siswa melakukan percobaan mandiri dengan alat dan bahan yang telah disiapkan guru. Kemudian yang keempat, siswa melakukan perenungan tentang kebiasaan hidup hemat listrik mereka dalam keseharian, serta rencana ke depan untuk menjadi lebih baik lagi dalam waktu 40 menit. Kemudian kegiatan penutup. Kelas ditutup dengan kegiatan menyimpulkan pengaruh penemuan dan berdoa. Kemudian terdapat penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan prestasi. Terdapat tanda tangan kepala sekolah dan guru kelas 6. Kemudian ada RPP ke pembelajaran kedua, bermuatan materi tentang matematika, PPKN, dan seni budaya. Tujuannya kurang lebih sama seperti yang di atas. Kemudian kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan. Guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa. Guru mengingatkan siswa terkait materi sebelumnya. Guru menjelaskan pembelajaran. Kegiatan inti. Siswa membaca teks tersebut dengan membaca dalam hati. Siswa akan duduk secara berkelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 siswa. Dalam kelompoknya, siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di buku. Kemudian siswa secara berpasangan mendiskusikan pola pada gambar di buku. Kemudian siswa mengisi tabel pengamatan.
Yang ketiga, siswa menuliskan apa yang sudah dipahami dan dipelajari pada pembelajaran kali ini. Kegiatan penutup. Kelas ditutup dengan kegiatan menyimpulkan pengaruh, penemuan, dan berdoa. Kemudian RPP yang ketiga, tentang PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk kegiatannya yaitu pendahuluan, sama seperti yang di atas, kemudian kegiatan inti. Siswa melakukan pemanasan dengan mempraktikkan gerakan non-lokomotor dan lokomotor. Kemudian yang kedua, siswa membuat poster ajakan hidup hemat listrik dengan memperhatikan kriteria yang tersedia di buku. Yang ketiga, siswa mengamati gambar yang berisi tentang kebiasaan hidup boros listrik. Yang keempat, siswa akan menyimak dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang sikap hidup hemat listrik. Kemudian yang terakhir, siswa merenungkan apa yang terjadi apabila antara negara-negara di dunia ini tidak bekerja sama. Kemudian kegiatan penutupnya juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian RPP yang keempat, muatan terpadunya adalah matematika, PPKN, Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya sama. Kemudian kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa. Guru mengingatkan siswa terkait materi sebelumnya. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan inti, siswa membaca tentang globalisasi dan manfaat atau tidak secara berantai. Kemudian yang kedua, siswa akan melakukan eksplorasi untuk menemukan konsep volume gabungan. Yang ketiga, siswa berdiskusi tentang tokoh Mangsaomat yang dibaca pada pembelajaran 2. Siswa kembali mendiskusikan pertanyaan tentang Mangsaomat. Yang keempat, siswa merenungkan manfaat apa yang sudah didapat pada pembelajaran kali ini. Kemudian kegiatan penutup. Selanjutnya, pada RPP ke-5, muatan terpadu matematika, IPS, dan seni budaya. Tujuan pembelajarannya sama seperti yang di atas. Kemudian kegiatan intinya, untuk pendahuluan sama, kegiatan inti, siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku dengan teman sekelompoknya. Kemudian siswa membuat brosur untuk mengkampanyekan ajakan tidak menggunakan narkotika. Yang ketiga, siswa berlatih mengerjakan soal-soal volume gabungan yang ada di buku. Kemudian yang keempat, siswa merenungkan apa manfaat dari pelajaran yang sudah didapat. Kemudian kegiatan penutup. Selanjutnya, pada RPP yang ke-6, muatan terpadunya yaitu PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajarannya sama, kurang lebih sama. Kemudian kegiatan pembelajarannya pendahuluan sama dan kegiatan inti berisi siswa melakukan gerakan tentang tangkisan dalam pencaksilat. Siswa menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian siswa merenungkan manfaat dan pelajaran apa yang sudah didapat. Kemudian kegiatan penutup. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran. Untuk pembelajaran yang pertama, Feltrit mengenai cara menghemat energi listrik. Tujuannya yaitu kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat menghemat energi listrik. Alat dan bahan yaitu 2 lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 M kabel, gunting, isolasi 1 buah kotak atau kardus bekas. Kemudian ada langkah percobaan. Guru terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa materi listrik. Guru meminta kepada siswa untuk berkelompok sebanyak 5 orang. Setiap kelompok wajib membuat kerangka cara menghemat energi listrik. Kurang lebih penerapan pembelajarannya sama untuk pembelajaran 1 sampai ke 6.
Kemudian evaluasi, yaitu ada soal, nanti siswa diminta untuk mengerjakan soal. Nah, di sini konsepnya yaitu mencocokkan. Maksudnya ada soal, nanti terdapat ada pilihan jawaban. Nah, di situ siswa dapat mencocokkan mana jawaban yang tepat pada pertanyaan di atas. Kemudian ada kunci jawaban. Selanjutnya ada daftar pustaka. Yang terakhir adalah profil. Dapat dilihat nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan oleh anggota kita yang lain, yaitu Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Angga Lesmana, NIM 1921880 dari kelas 4 CPGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang terdapat pada tema 4, subtema 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Yang pertama berisi mengenai kompetensi dasar pada tema 3 subtema 3 yang berisi muatan bahasa Indonesia, kemudian IPA, selanjutnya next IPS, dan PPKN serta SPDP. Yang kemudian ada matematika dan materi muatan PJOK atau Penjaskes. Selanjutnya setelah kompetensi dasar yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana terdapat 6 pembelajaran dengan setiap pembelajaran akan diawali dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada pembelajaran yang pertama berisi mengenai tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran, di mana yang pertama akan ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru akan membuka serta akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran. Alokasi waktu yang akan dilaksanakan yaitu 15 menit. Kemudian selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti, langkah-langkah kegiatan pembelajaran berisi pembelajaran yang ada seperti ayo membaca, kemudian ayo berdiskusi, dan ayo mengamati. Alokasi waktu yang diberikan yaitu 140 menit. Setelah kegiatan inti sudah dilaksanakan, kemudian kita langsung masuk kegiatan penutup, di mana salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Alokasi waktunya 15 menit. Kemudian masuk ke penilaian, dan ada tanda tangan dari kepala sekolah serta pembuatan RPP-nya, di mana ada guru kelas 6 di situ. Untuk RPP kegiatan pembelajaran kedua sampai ke-6 sepertinya sama, di mana ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Yang membedakan yaitu pada kegiatan intinya. Kita langsung masuk ke selanjutnya atau penerapan kegiatan pembelajarannya.
Baik, pada penerapan model pembelajaran, yang pertama yaitu percobaan mengamati cara kerja sel surya serta pemanfaatannya pada sumber energi alternatif energi listrik. Yang sedih agar siswa lebih teliti akan kemampuan mengamatinya. Kemudian yang kedua, untuk penerapannya kita di mana alat dan bahan yang akan membuatnya. Yang pertama yaitu tembaga mengkilat, kemudian buaya, ketiga air, kemudian gunting, kemudian garam. Alatnya mikroammeter 1 buah, kemudian langkah kerja yang pertama guru terlebih dahulu menjelaskan apa itu sel surya, yaitu pengertian dari sel surya tersebut. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sampai 4 kelompok ya, masing-masing kelompok kemudian mengambil alat ke guru. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk memotong kabel sesuai ukuran panel yang ada dalam kompor listrik, kemudian membersihkan potongan tembaga dengan amplas, kemudian membakar selama 30 menit, dan pasang capit buaya pada lembaran tembaga. Kemudian sambungkan ke ammeter. Setelah selesai, uji panel surya di bawah sinar matahari sampai tenaga yang dihasilkan akan meningkat sekitar 33 mikroammeter. Setelah selesai percobaannya, siswa diminta melihat rangkaian serta cara kerja dari panel surya tersebut. Setelah selesai menjawab, kelompok maju diskusi yang diberikan yaitu mengenai cara kerja serta pemanfaatan dari panel surya tersebut pada sumber energi alternatif energi listrik. Setelah selesai, kesimpulan kegiatan ini sudah dapat mengetahui cara kerja serta pemanfaatan panel surya berenergi alternatif energi listrik. Sepertinya sama dengan pada kita langsung lanjut ke evaluasinya mungkin. Yang selanjutnya yaitu evaluasi, di mana saya sudah menyediakan soal. Di situ sudah ada soal, kemudian jawabannya akan siswa cari pada kolom kata yang sudah tersedia. Siswa akan mencari gabungan dari kata-kata tersebut untuk menjawab soal yang ada. Nanti soalnya, jawaban dari soal tersebut kita cari pada rangkaian kata-kata yang diacak tersebut. Di sini adalah kata kunci atau jawaban pada soal evaluasinya.
Di sini sudah ada daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat isi pada book chapter pada tema 4 subtema 3. Yang terakhir yaitu profil dari penulis saya sendiri, nama Dimas Angga Lesmana, tempat tanggal lahir Kebumen 1 Februari 2001, alamat Desa Watulawang RT 1 RW 1, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Nomor HP-nya sudah ada di situ, kemudian emailnya juga sudah ada. Sekian presentasi dari isi book chapter pada tema 4 dan pada tema 4 subtema 3 dari saya, dan sekaligus menutup presentasi isi book chapter tema 3 dan tema 4 dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.